Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas saham request ya, PT Citra Nusantara Gemilang ya, tikernya Cegas nih. Kita lihat nih ya, perusahaan ini menarik nggak ya berdasarkan laporan keuangan terbarunya ya 2025 Q3. Oke, jadi kita disclaimer, jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi si materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi, dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, cegas. Jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman ya, do your own research, silahkan analisis lebih lanjut kalau memang perusahaan ini menarik, dan jangan jadikan analisis ini sebagai analisis yang utama. Kayak Cegas nanti biasanya sebelum saya beli gitu ya, terutama saham-saham request nih ya, karena saham request kadang biasanya menariknya gini, dia unik gitu ya, unik karena kebanyakan di luar radar saya ya, jadi saya pasti pakai 3 kriteria utama saya untuk menilai gitu ya. Misal kayak sekarang nih Cegas ya, syarat yang pertama itu harus bagi dividen. Nah, perusahaan itu harus bagi dividen ya, karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya gitu. Jadi keuntungannya bukan hanya keuntungan di atas kertas aja gitu, jadi keuntungan itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya, nyata ya, real gitu. Nah, dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada pemegang saham. Jadi kalau nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabat atau owner perusahaannya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya, gajinya udah ratusan juta setiap bulannya ya, pasti masuk kantong gitu. Jadi kalau mereka mengelola asal-asalan, nggak profesional, harganya anjlok gitu ya, terjun payung, ya udah nggak peduli juga ya, kan udah dapat gaji besar gitu ya, sedangkan kita cuma dapat ya dividen setahun sekali atau juga capital gainnya kalau juga naik harganya gitu. Makanya kita di awal memang harus hati-hati dalam memilih perusahaan. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat ya. Jadi kalau kondisi bisnisnya nggak sehat, utangnya terlalu besar, beban bunganya tinggi, apalagi gitu ya, arus kasnya susah, rugi terus, ya nggak akan bagi dividen, nggak akan bisa, karena lebih mengutamakan untuk bertahan hidup dulu. Makanya teman-teman kalau udah tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen rutin, punya kondisi bisnis yang sehat, pastiin teman-teman itu beli di bawah nilai wajarnya. Jadi pada saat beli saat under value ya, jangan beli ketika di harganya super premium gitu, di harga pucuk gitu, jangan, nanti rawan koreksi dan akhirnya nanti floating loss ya belum tentu kejemput juga gitu. Maka teman-teman sebelum berinvestasi ya gunakan akal sehat Anda gitu. Jadi teman-teman itu harus jangan FOMO ya, jangan mudah ikut-ikutan orang, jangan mudah percaya rekomendasi, analis, mudah percaya isu, rumor, berita, dan juga jangan percaya kepada saya juga. Ya, jadi teman-teman harus punya analisis sendiri dan harus punya alasan yang jelas yang kuat kenapa beli saham tersebut ya. Nah, jadi ya kita memang harus memegang prinsip ya berinvestasi, yaitu harus sabar ya, harus berorientasinya jangka panjang ya, nggak bisa kita mengharapkan keuntungan yang sangat besar dalam jangka pendek, itu nggak bisa ya. Dan harus fokusnya pada value ya, dan value ini harus dihitung dulu gitu ya sebelum beli sahamnya gitu ya. Jadi teman-teman hitung pakai metode valuasi yang memang cocok untuk teman-teman ya. Jadi tentuin dulu value-nya berapa, hitung, baru tentuin entry price-nya kira-kira di berapa gitu ya. Dan kenapa saya sampaikan gitu harus pegang prinsip ini, karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya, nggak jangka pendek. Jadi kalau jangka pendek nggak ada hubungan antara harga saham dengan kinerja ya. Banyak perusahaan yang buruk, yang jelek kan digoreng naik kan, udah sering lihat kan gitu ya. Jadi ya memang wajar gitu, tapi kembali lagi, perusahaan yang buruk yang harganya digoreng naik nanti juga akan turun lagi harganya ya, jatuh lagi atau gitu. Terus akhirnya nanti akan meninggalkan banyak investor yang nyangkut di harga atas ya, yang nggak tahu mengharapkan dijemput, atau ya begitulah nasibnya lah gitu ya. Pasti teman-teman sering lihat ya di medsos gimana ya, seperti apa. Dan nanti untuk sebelum kita beli nih saham gitu, kayak misalnya nih Cegas ya, biasanya saya analisis dulu ya, dan saya akan bahas dari sisi analisis laporan keuangannya aja ya, versi saya ya. Jadi ini hanya sebagian kecil dari analisis fundamental ya, dan hanya menilai kinerja masa lalu ya sampai 2025 Q3 ya, sampai 30 September 2025 gitu. Jadi untuk kuartal berjalan Q4 sampai besok-besok 2026 ke depannya nggak tahu, silahkan analisis sendiri gitu ya. Silahkan lengkapi analisis yang kurang ya, terutama tadi analisis proyeksinya seperti apa ke depan. Dan pentingnya kita itu harus paham gitu ya laporan keuangan, karena apa? Karena dari laporan keuangan gitu ya bisa kita tahu gitu, bercerita, kita dapat cerita tentang kondisi perusahaannya ya, lagi sehat atau lagi sakit gitu. Oke, jadi kita ya nanti untuk analisis saya biasa pakai lembar kerja saya Excel ini, dan teman-teman ini bisa download gratis ya. Linknya ada di deskripsi video ya, passwordnya ALK Edwin.
Oke, Cegas ya, Cegas yang biasa kita nilai gitu ya. Biasanya saya harus selalu cek tadi apa yang udah dijelaskan di awal, dividen ya. Dan untuk pembagian dividen, Cegas ini dia untuk 2 tahun terakhir dia bagi dividen ya, tahun buku 2024 dan tahun buku 2023 gitu. Ini artinya perusahaan yang baik gitu ya. Cuman saya perlu biasanya 3 tahun ke belakang. Ya, jadi ini baru 2 kali, 2 tahun. Jadi ini masih belum masuk kriteria saya. Cuman kalau misalnya perusahaan udah mulai bagi dividen seperti ini, udah berarti bisa dibilang perusahaan yang udah awal yang baik lah ya. Tapi saya perlu 3 tahun terakhir untuk dia stabil bagi dividennya. Dan kayaknya ini Cegas kayaknya mungkin baru IPO ya gitu ya. Kalau melihat dari riwayat dividen, kita nggak tahu nih IPO tahun berapa ya yang request. Saya karena memang dari namanya agak asing juga gitu ya. Jadi tadi ya, jadi ini nggak masuk kriteria saya ya karena saya perlu 3 tahun terakhir. Cuman nggak apa-apa gitu ya. Kita cek ya, ini satuannya rupiah ya. Oke, cek langsung kas tarakas ya. Kita harus melihat selalu kas tarakas karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan ya, jumlah uang yang berada di dalam dompet perusahaan. Jadi kalau misalnya terlalu sedikit gitu itu hati-hati gitu ya, karena si uang kas ini dia punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha dan juga untuk bayar pinjaman ke bank gitu. Jadi kalau terlalu sedikit ya tadi bisa operasional terganggu atau nggak bisa terganggu ketiganya ya. Ini kayak sekarang nih, itu kasnya turunnya banyak ya, hampir setengahnya gitu, turun berapa persen nih, 42% ya. Nah ini kenapa nih, nanti kita lihat ya. Dan kalau nilainya terlalu besar itu juga waspada ya. Buat apa perusahaan menumpuk kas gitu ya, padahal uang kas itu bisa dimanfaatkan untuk pemegang sahamnya gitu ya, dengan cara apa, bagi dividen lebih besar, lebih sering, ekspansi usaha, atau bayar pinjaman yang masih ada, atau buyback saham aja gitu untuk mengurangi jumlah saham beredar ya, dan nanti meningkatkan EPS dan dividen per share-nya gitu. Jadi kas ini penting gitu ya, harus selalu dilihat. Nah lalu kita cek ke bagian ekuitas ya. Di ekuitas saya cek biasanya selalu saldo laba ya, yang ini pindahin dulu ya. Ya ini memang kalau satuannya rupiah ya, satuan penuh, angkanya harus isinya banyak ya. Oke ya, ini lihat nih saldo labanya bagus ya, dia positif ya. Jadi ini miliar ya, 18,9 miliar. Artinya apa? Kita harus tahu dulu saldo laba ini apa. Saldo laba ini adalah jumlah akumulasi gitu ya, total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaannya pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi si Cegas dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profitnya itu sebesar 18,9 miliar ya. Jadi ini perusahaan yang terbukti untung ya. Terbukti untung kenapa ya, dia juga saldo laba positif dan bagi dividen juga ya, udah 2 kali gitu. Jadi ini bagus, karena perusahaan yang rugi melulu dia nggak punya saldo laba ya, artinya dia perusahaan yang defisit ya, dan termasuk kategori perusahaan bermasalah menurut saya ya. Jadi ini bagus ya, ini yang baik ya. Lalu kita cek langsung ekuitas pemilik ya. Ini ekuitas pemilik ya, nilainya kita pindahin dulu ya. Nah ini lihat nih ya, nih ada lihat nih ya, rasio saldo laba terhadap modal awal ya. Nah ini nilainya 0,07 ya. Bisa dibilang perusahaan ini masih jauh dari kata balik modal ya, karena kalau balik modal nilainya 1 gitu kan. Rasio saldo laba terhadap modal artinya perusahaan ini telah menghasilkan total profitnya sebesar 0,07 kali modal awal yang alias baru 7%-nya gitu aja. Kalau misalnya teman-teman punya modal berapa ya, 1 miliar gitu ya, nah baru untungnya 70 juta ya gitu. Jadi kan 70 ya masih kecil gitu ya. Jadi masih bertumbuh ya, tapi nggak masalah gitu. Kenapa? Tadi bagi dividen gitu ya, meskipun dia masih bertumbuh tapi dia bagi dividen, jadi tetap ada nilai tambah yang ditawarkan perusahaan kepada kita gitu. Dan untuk perusahaan ini secara PBV dihargainnya 1,09 gitu ya. Kalau saya memang carinya yang di bawah 1 gitu. Cuman bukan berarti ini perusahaan yang buruk gitu, yang kemahalan, tergantung. Karena kalau faktor selera harga gitu ya, itu balik ke preferensi masing-masing gitu. Kalau saya tadi di bawahnya PBV kurang dari 1 ya. Nah setelah itu kita cek langsung ke laba ruginya. Laba rugi kita lihat nih apa, ada pendapatan ya, harus dilihat dulu pendapatan, karena perusahaan yang bertumbuh adalah perusahaan yang pendapatannya cenderung naik
gitu ya. Dan ini lihat tuh ada kenaikannya, artinya barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan ini dia disukai customer ya, dibutuhkan oleh customer gitu. Saya memang belum cek ini perusahaan ini dia bisnisnya apa, cuman kalau dari revenue-nya yang naik ya berarti barang atau jasa ini bagus ya, relevan untuk customer gitu. Dan nanti pendapatannya nanti akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti akan keluar laba kotor ya, laba brutonya. Nah, laba bruto ini adalah angka untuk menilai gitu ya, inti efisiensi perusahaan ya, untuk menilai kemampuan perusahaan ini menempatkan harga jual barang atau jasanya ini di atas harga modalnya ya, lewat dari GPM-nya. Misal GPM-nya 16%, artinya kalau teman-teman jual barangnya 100.000, ambil profit kotornya itu 16% ya, berarti 84 ribunya itu harga modal barang atau jasanya ya. Dan ini bagus ya gitu. Nanti cek lagi, kadang si GPM ini harus dicek dengan rata-rata industrinya ya gitu ya, sektornya. Dan semakin besar laba kotor ya, semakin tebal gitu marginnya, maka semakin besar ruang untuk net profit, karena si gross profit nanti akan dikurangi oleh beban usaha, beban lain-lain ya, beban pajak, nanti keluar laba bersih ya, angka final. Nah, ini angka final dari laporan laba rugi gitu ya, kita pindahin dulu. Nah, ini kan jadi intinya perusahaan itu apa namanya, untung nggak gitu ya. Nah, kalau untung ya dia laba bersih pasti positif ya. Ini untuk NPM-nya berapa, ROE-nya berapa, tapi untuk secara per gitu ya, untuk earning per share ini agak kemahalan ya, 24 gitu. Kalau saya cari yang di bawah 15, di bawah 10 kalau bisa ya. Berarti teman-teman kalau beli perusahaan ini harus tidaknya holding period itu 24 tahun. Tahu dari mana 24 tahun? Karena PER atau price to earning ratio ini adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal ya, bila EPS itu konstan gitu. Jadi kalau nilainya 5 ya berarti per holding period 5 tahun gitu ya, teorinya gitu kalau buat saya ya. Kalau buat saya ini nggak ada, ini referensi ini nggak akan ada gitu di luar gitu, ini dari pengalaman saya gitu ya, teori buatan saya sendiri yang nggak ada di textbook gitu. Jadi kalau per 10 ya setidaknya 10 tahun holding periodnya. Kalau 24 ya siap-siap holding periodnya 24 tahun gitu, kecuali kalau dia memang nanti ke depannya dia earningnya jadi makin besar, PR mengecil, kan berarti waktu tunggunya juga jadi semakin semakin cepat ya, semakin murah gitu. Makanya ini untuk 24 menurut saya sih agak kemahalan ya. Lalu kita cek ke bagian ekuitas lagi, apa ini, harus kas ya, harus kas. Lalu cek bagian penerimaan kas ya. Nah, yang nilai yang paling atas ini kenapa gitu ya, harus dilihat karena penerimaan kas ini adalah jumlah uang yang dibayar oleh customer kepada perusahaan gitu. Jadi kan pendapatannya kan ini 426 miliar nih ya, customer bayar ke kita gitu, ke perusahaan itu 417 miliar ya, selisihnya mana gitu. Selisih 9 miliar kan, masih selisih 9 miliar itu berubah menjadi piutang yang harus si manajemen tagih gitu. Jadi cari yang rasionya seperti ini, mendekati 100%, artinya customer itu bayarnya hampir full gitu. Dan uang kas ini gitu ya, kan tadi punya fungsi untuk operasional, ekspansi usaha, dan untuk bayar pinjaman ke bank. Sekarang digunakan nih 417 ini digunakan untuk bayar operasional ya, bayar supplier, bayar beban operasional, bayar pajak, bayar bunga. Nanti keluar net CFO nih, lihat nih nilainya positif ya, bagus ya. Nah, ini kita lihat ya, ini gitu ya, untuk dari net CFO ini perbaikan yang luar biasa ya, karena sebelumnya ini negatif. Artinya ini kok masih positif ya, lupa belum dikasih minus ya. Nih, kalau negatif artinya dia kan lihat tuh, terima kasnya 371 miliar. Terus bayar ini itu habis. Bayar untuk bayar operasional malah nombok, nggak cukup. Gitu. Jadi perusahaan ini kalau negatif gitu ya, CFO itu kurang bagus dalam jangka panjang. Kalau sekali ya mungkin lah masih bisa ditoleransi gitu kan. Dan untuk yang sekarang gitu ya, ini positif ya, dia bagus gitu ya, dia udah menghasilkan uang tunai dari bisnisnya. Jangan sampai lah teman-teman punya bisnis gitu ya, uangnya habis untuk operasional, ngapain gitu ya, kita nggak dapat uang pemegang saham, nanti nggak dapat apa-apa gitu. Dan lalu kita lihat lagi ke bagian ekspansi usahanya tuh, kalau nilai negatif dia berekspansi ya, artinya perusahaan itu semakin lama semakin besar harapannya, dan nanti bisa dapat menghasilkan profitabilitas yang lebih besar juga ya. Nilainya harus negatif seperti ini ya, kalau positif belum tentu buruk ya gitu, jadi harus dilihat juga. Nah, lalu kita lihat nih yang sekarang ya, karena tadi ada contoh gitu yang sebelumnya kan negatif nih net CFO-nya. Biasanya kalau dia operasional nggak nutup, harus berekspansi, nanti dia akan bergantung sama pinjaman ke bank gitu ya. Kalau nggak lewat pinjaman ke bank ya suntik modal.
nih setoran modal dari penawaran umum gitu ya, berarti IPO-nya 2024 gitu. Hah? Gitu ya. Jadi kita perlu modal. Tuh tambahan modal di setor. Ya. Nah, gitu. Jadi dia harus suntik modal untuk menutupi operasional dan juga untuk ekspansi usahanya. Makanya kadang kalau di prospektus itu kan kita harus lihat ya fungsinya ini IPO tuh untuk apa gitu. Cuman memang udah pasti ya menggalang dana gitu ya. Cuman ya jangan sampai lah berkelanjutan suntik modal terus, nggak akan sehat. Pemegang sahamnya nggak akan dapat apa-apa gitu ya. Dan untuk yang periode yang sekarang gitu ya, lihat dia nilainya positif ya, berarti dia ada entah suntik modal atau pinjamannya, kita lihat dari mana. Nah ini nih, tuh penerimaan utang bank, minjam lagi ke bank ya untuk mungkin menutupi kurangnya dari si operasional dan juga untuk membiayai si ekspansi usaha gitu. Cuman kalau dilihat dari polanya nih, pola arus kasnya ini kan dia plus ya. Nah ini kan si ekspansi usahanya dia besar nih, karena dia besar dia membutuhkan uang dari dalam dompetnya, makanya ini kenapa ada penurunan kas yang lumayan besar gitu ya. Jadi kalau seperti ini ya berharaplah nanti ke depan kinerja perusahaan membaik, net CFO-nya selalu positif dan nanti bisa melunasi utang-utang yang masih ada gitu. Jadi beban bunganya nanti ringan. Nah cuman karena ini perusahaan dia bagi dividen rutin gitu ya, tuh bagi dividen begini, sebenarnya ini masih bagus juga sih, masih oke. Berarti kita harus cek rasio lancar ya. Rasio lancar ini berapa nih, 255, ini 84 ya, berarti ini dalam jangka pendek ya lumayan gitu. Kita lihat dulu kas rasionya ya, ini 66, liabilitas yang utang jatuh temponya berapa, ini utang bank 23, ini sebenarnya masih aman ya, 3 kali utangnya gitu. Jadi dia bisa lunasin aja sekarang langsung utang banknya ya. Dan untuk jangka panjang debt-nya 84 ya, ekuitasnya 123. Ini juga jangka panjang aman gitu ya, masih relatif aman gitu ya. Dan kembali ini perusahaan ya bagi dividen ya, jadi saya rasa ini perusahaan masih cukup sehat gitu ya, masih cukup bagus gitu ya. Baiklah gitu ya untuk secara struktur modal dan juga untuk secara liabilitasnya juga. Nah, jadi setelah kita pindahkan nih data-datanya gitu ya, gimana gitu ya pendapat saya untuk final lah, ini perusahaan yang baik ya, meskipun bagi dividen baru 2 kali gitu ya, harus stabil 3 kali gitu ya. Cuman ini udah jadi nilai tambah ya, awal yang baik gitu, ciri perusahaan yang baik ya. Satu laba positif meskipun dia masih bertumbuh ya 0,07 kali modal profitnya, tapi dia membagikan dividen nilai tambah untuk perusahaan, untuk kita pemegang sahamnya. Namun PBV-nya masih agak mahal ya, saya cari yang di bawah 1, secara PR juga dia mungkin masih kemahalan juga ya, karena saya cari yang di bawah 15 ya. Cuman nggak tahu nih buat teman-teman untuk PBV sekian sampai sekian masih mahal nggak ya gitu ya. Dan secara arus kas ini juga lumayan lah gitu ya, sebenarnya nggak bagus banget sih ya, nggak bagus banget, cuman ya so-so lah gitu ya, so-so lah. Cuman harapannya sih kalau di 2025 Q4 nanti kinerjanya kalau bisa membaik gitu ya. Dan untuk secara tadi kas rasio lancar sih masih oke lah ini gitu ya, masih cukup sehat lah. Jadi kesimpulan sih kita cegas ini, cuman kita tetap ke depan nanti kita harus buktikan gitu kinerja perusahaan membaik atau enggak ya, bagi dividen atau enggak. Gitu aja pendapat saya untuk cegas ya. Oke teman-teman, saya rasa itu gitu ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar investasi saham, sampaikan di kolom komentar, nanti akan saya respon. Kalau ada request saham, sampaikan juga, nanti akan saya jadwalin ya gitu, nanti sesuai ada antriannya gitu ya, bisa cek di community post ya. Oke, dan sekedar informasi, saya terbuka untuk kerjasama dan juga sponsorship gitu ya. Silahkan teman-teman yang berminat gitu ya, boleh hubungi saya di ini kontaknya ada di screen dan juga ada di deskripsi video ya. Ingat, ini bukan titip dana ya, ini kerjasama untuk sponsorship aja gitu ya. Kalau titip dana sih saya nolak ya, saya nggak terima titip dana, dan saya juga nggak buka kelas ya, nggak ada grup premium, grup biasa nggak ada gitu ya. Jadi ya semuanya ada di YouTube aja ya. Saya sharingkan ini yang biasa saya lakukan gitu dari 2016 sampai sekarang gitu. Oke teman-teman, saya rasa itu aja gitu ya. Mudah-mudahan sharing dari saya ini bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.